Pemirsa bertemu dengan pimpinan DPR, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa mendesak pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Desakan ini buntut dari maraknya korupsi para pejabat di Indonesia. Pimpinan DPR akhirnya menerima perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa, Organisasi Kepemudaan dan Keagamaan di Kompleks Parlemen hari Rabu kemarin. Pertemuan ini menjadi momentum penting setelah serangkaian aksi unjuk rasa sejak 25 Agustus hingga 2 September 2025. Salah satu tuntutan mahasiswa adalah mendesak DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Desakan ini buntut dari banyaknya korupsi para pejabat di Indonesia. Bahkan perwakilan mahasiswa Trisakti, Jili Kolin mendesak DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam waktu 30 hari. Hidup rakyat Indonesia. Saya menuntut bapak-bapak yang terhormat untuk dapat mewakilkan suara-suara kami, untuk dapat mempercepat rancangan undang-undang perampasan aset. Indonesia sekiranya kehilangan sebanyak 588 triliun akibat korupsi dalam dekade terakhir. Berdasarkan data dari KPK tahun 2024, aset recovery rate Indonesia hanya 0,2% dibanding standar internasional 3-5%. Kalkulasi impact, dana hasil perampasan dapat membiayai pembangunan 2.940 km jalan tol atau 588.000 unit rumah subsidi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut DPR RI memiliki komitmen sejalan dengan aspirasi rakyat terkait RUU Perampasan Aset. Dasko menyatakan sebelum RUU Perampasan Aset bisa dibahas, ada RUU KUHP yang masih dalam tahap pembahasan di Komisi 3 karena RUU KUHP juga bersinggungan dengan RUU Perampasan Aset. Ya tadi sudah disampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa undang-undang perampasan aset itu terkait dengan beberapa undang-undang yang saling terkait dan supaya tidak tumpang tindih. Terakhir kami sudah sampaikan bahwa tinggal menunggu KUHP selesai, kita akan bahas undang-undang perampasan aset karena itu saling terkait. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meyakini RUU Perampasan Aset bakal lebih cepat disahkan jika menjadi inisiasi DPR RI. Sebab pihak pemerintah sudah setuju untuk menggolkan RUU tersebut. Supratman juga mengklaim Presiden Prabowo sudah berkali-kali menyatakan keberpihakan terhadap RUU Perampasan Aset. Pemerintah sekali lagi dari awal, Bapak Presiden sudah menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset itu akan menjadi prioritas. Saat ini karena kondisinya di DPR masih, ya teman-teman tahu, kita lagi berusaha untuk pengesahan prolegnas yang akan datang untuk tahun 2026. Yakin dan percaya Bapak Presiden sudah mengeluarkan statement itu berkali-kali. Terakhir di hadapan para teman-teman buruh ya. Dan yang kedua, DPR juga sudah menyatakan kesiapannya untuk membahas. Jadi ini tinggal soal waktu. RUU Perampasan Aset telah menempuh jalan panjang untuk bisa disahkan. Sejak diusulkan pada tahun 2008 silam hingga melewati 3 periode kepresidenan, rancangan aturan ini belum juga diteken menjadi undang-undang. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.